Shalom. Firman epistel dalam ibadah hari ini dari Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Begini bunyinya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, seringnya kembali siklus permusuhan dan kekerasan menunjukkan kurangnya rasa saling percaya diri di pihak-pihak yang sedang berkonflik. Membangun kepercayaan ini adalah satu tantangan yang terbesar yang dihadapi para perantara perdamaian di zaman kita sekarang ini. Lalu dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21 ini menyajikan sebuah proses paradigmatik yang bisa diadopsi, dapat memungkinkan rekonsiliasi penuh bahkan di benua kita ini juga. Proses ini terletak pada kenyataan bahwa proses ini berhasil antara Yusuf dan saudara-saudaranya yang telah berupaya rekonsiliasi yang gagal sebelumnya. Tetapi kemudian mereka melakukan rekonsiliasi yang kedua. Lalu kenapa gagal? Saudaraku, ada faktor-faktor tertentu yang memungkinkan terjadinya rekonsiliasi pada pertemuan kedua ini antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Misalnya saja, pengampunan yang dikatakan diberikan kepada pelaku oleh korban tidak dianggap sebagai hal yang diduga. Mengingat bahwa hal tersebut memerlukan kepastian dan tindakan nyata agar orang yang diampuni dapat yakin secara psikologis bahwa pengampunan itu tulus dan nyata. Saudara, tantangan lainnya adalah menjamin disposisi yang tepat bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan rekonsiliasi. Memang tidak mudah untuk mencapai hal ini. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh narasi dalam firman kita hari ini, saudara laki-laki Yusuf mengupayakan rekonsiliasi hanya ketika mereka menyadari setelah kematian ayah mereka betapa gentingnya hidup dan kelangsungan hidup mereka di bawah pemerintahan Yusuf di Mesir. Kisah saudara-saudara Yusuf berasal dari memoir ayah mereka.
Menariknya, figur orang tua dan memoir banyak digunakan sebagai motif yang relevan untuk memulai negosiasi dan gerakan perdamaian. Dan metode inilah yang dipakai memulai perdamaian di Afrika. Saudaraku, karena diyakini bahwa tidak ada orang yang lebih baik yang bisa menengahi perdamaian dan konflik selain orang yang mempunyai ikatan kekerabatan. Dan bahwa misi perdamaian apapun yang dipaksakan dari luar pasti akan gagal ketika kita mengabaikan persaudaraan. Saudara, hari ini firman Tuhan menunjukkan bahwa waktu yang tepat diperlukan untuk sebuah dialog yang bermanfaat antara pihak-pihak yang berkonflik. Dialog tatap muka dibuka dengan isyarat simbolis dari para pelaku, saudara-saudara Yusuf, disertai dengan kata-kata yang mengungkapkan rasa bersalah dan kerja sama. Namun, bagi Yusuf, bukan merupakan syarat untuk saling berdamai. Bahkan kurangnya permintaan maaf mereka secara langsung tidak dapat mengubah reaksi positif Yusuf terhadap tindakan, terhadap kata-kata saudara-saudaranya. Faktanya, justru Yusuf tidak hanya bersedia menanggung kesalahan saudara-saudaranya, namun juga memaafkan tipu muslihat jahat mereka terhadap dirinya dengan mengintegrasikan segala sesuatu ke dalam rencana Allah. Ini adalah sesuatu hal yang tidak terlupakan. Saudaraku yang terkasih, Yusuf tidak memaksakan hukuman dan dia tidak memberikan kepada saudara-saudaranya apa yang pantas mereka terima berdasarkan beratnya pelanggaran mereka. Saudaraku, dia tidak melakukan keadilan retributif atau fokus pada hukuman yang pantas sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan si pelaku. Tetapi baginya adalah keadilan retributif yang gagal membawa makna hukum yang sering melekat padanya, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Hal ini karena hukum mungkin tidak cukup memperbaiki kejahatan dan kerugian yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadapnya. Penekanannya adalah bahwa dalam upaya mencapai rekonsiliasi penuh, pihak-pihak yang berkonflik, khususnya korban, pada titik tertentu harus membiarkan keadilan retributif. Kehilangan kekuatan hukumnya. Alasannya tepat sekali tergambar dalam pepatah mengatakan seperti ini: The anger against one kinsfolk does not get to the marrow. Kemarahan terhadap sanak saudara tidak sampai ke sumsum. Ini adalah sebuah filsafat daripada orang Afrika. Karena itu saudaraku, untuk lebih meyakinkan saudara-saudaranya, Yusuf mencocokkan perkataannya dengan tindakannya. Dia menjanjikan saudara-saudaranya paket kesejahteraan dan mengabaikan paket hukuman. Ayo, sikap Yusuf di sini tidak ada tandingannya dalam perjanjian lama. Hal inilah yang menggambarkan ajaran-ajaran kita dalam perjanjian baru ketika kita bercerita tentang cinta, ketika kita bercerita belas kasihan, ketika kita bercerita tentang pengampunan terhadap musuh. Saudaraku, meskipun ia adalah korban, ia menyadari bahwa rekonsiliasi penuh tidak berarti apa-apa jika perutnya kosong dan ketika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar retorika pernyataan rekonsiliasi, namun juga mengupayakan dengan sungguh-sungguh kesejahteraan pihak lawan tetap menjadi faktor kunci dalam mencapai perdamaian abadi. Saudaraku, Kejadian 50
ayat 15 sampai ayat 21 ini telah menyikapkan fakta bahwa rekonsiliasi yang langgeng di antara pihak-pihak yang berkonflik bukanlah sebuah khayalan belaka. Itu bisa dicapai oleh siapapun. Setidaknya teks firman Tuhan hari ini telah menunjukkan bahwa hal ini berhasil dalam kasus Yusuf dan para pengganggunya. Hal ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi memerlukan pendekatan yang tepat, yang mencakup antara lain mendapatkan disposisi yang baik dari pihak-pihak yang berkonflik, terutama pihak yang melanggar, memiliki inspirasi yang tepat untuk melakukan negosiasi, dan menggunakan agen-agen rekonsiliasi yang tepat. Hal ini menuntut waktu yang tepat untuk berdialog terbuka dengan dasar teologis yang baik. Ingat bahwa pendekatan yang kurang komprehensif hanyalah sebuah gencatan senjata yang rapuh dan rekonsiliasi yang berumur pendek. Belajar kita dari firman hari ini yang menawarkan cetak biru bagi kita dalam menggapai komunitas untuk mencapai rekonsiliasi yang langgeng. Saudaraku yang terkasih, perlakukanlah orang-orang yang telah Anda maafkan seolah-olah mereka telah benar-benar diampuni. Dan jangan beri mereka alasan untuk takut kepada Anda. Lalu beri mereka kepastian bahwa Anda benar-benar telah memaafkan mereka. Ingat, ekspresikan pengampunan Anda dengan melakukan apa yang Anda bisa untuk membantu mereka. Ingatlah bahwa Tuhan telah mengampuni Anda sepenuhnya karena Tuhan Yesus Kristus. Memang pengampunan seutuhnya adalah tempatnya Tuhan. Pengampunan kita akan selalu kurang sempurna. Terkadang kita tahu itu, dan terkadang kita terluka begitu parahnya sehingga satu-satunya hal yang dapat kita pikirkan, satu-satunya hal yang dapat kita katakan adalah aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi ingat, memaafkan tanpa perhitungan tentu saja hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat hari ini, setiap kegagalan dalam melakukan mengampuni ini merupakan talenta-talenta yang ditumpuk di atas salib Yesus yang menanggung dosamu. Karena itu saudaraku yang terkasih, mulailah hari ini untuk belajar mengampuni. Terima mereka dengan baik. Shalom.